Indonesia tampaknya mulai terinspirasi dari pentingnya penguasaan jalur perdagangan strategis global seperti peran Selat Hormuz dalam rantai pasok energi dunia. Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar dunia dan pemasok utama kelapa sawit atau CPO global, posisi Indonesia selama ini dinilai masih rentan terhadap praktik manipulasi harga seperti under invoicing, transfer pricing, serta pembentukan harga komoditas yang masih sangat dipengaruhi oleh pasar luar negeri. Oleh karena itu, pada Rabu tanggal 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR RI mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau disingkat DSI untuk menjalankan skema ekspor satu pintu secara bertahap terhadap sejumlah komoditas strategis Indonesia. Pada tahap awal, komoditas yang menjadi prioritas meliputi kelapa sawit atau CPO, batu bara, serta paduan besi atau ferroalloy. Kebijakan ini bertujuan untuk yang pertama, mengurangi praktek under invoicing dan transfer pricing. Yang kedua, mengamankan devisa hasil ekspor. Yang ketiga, memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis. Dan yang keempat, meningkatkan bargaining power Indonesia di pasar global. Dalam proses pembentukannya, PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berfungsi sebagai penilai dan perantara bagi perusahaan ekspor. Dalam hal ini, antara penjual dan pembeli komoditas tertentu yang akan diekspor. Sedangkan pada tahap kedua, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya DSI akan membeli langsung komoditas dari perusahaan eksportir batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pada tahap kedua, DSI juga akan menerima hasil penjualan komoditas dalam bentuk mata uang asing. Secara konsep, tujuan kebijakan ini memang terlihat positif. Namun dalam praktiknya, sentralisasi perdagangan oleh negara maupun BUMN seringkali menghadapi tantangan besar dalam aspek efisiensi, transparansi, dan kualitas implementasi. Indonesia sendiri memiliki beberapa pengalaman yang kerap dijadikan pelajaran, antara lain BPPC atau yang disebut sebagai Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh yang lekat dengan kontroversi pengendalian harga serta sempat terseret kasus penyelewengan dana. Yang kedua, permasalahan layanan kelistrikan nasional yang masih kerap menimbulkan isu pemadaman dan keandalan distribusi. Yang ketiga, sistem Cortex yang mendapat banyak kritik akibat gangguan teknis dan kendala implementasi. Karena itu, jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperkuat ekonomi nasional justru menciptakan hambatan baru akibat lemahnya tata kelola dan kesiapan sistem. Resiko bottleneck dalam ekspor komoditas sangat berbahaya, mengingat ekonomi Indonesia masih memiliki ketergantungan besar terhadap sektor ekspor komoditas. Bahkan, setelah wacana kebijakan ekspor satu pintu diumumkan, harga TBS di tingkat petani sudah mulai mengalami tekanan penurunan. Sebenarnya, penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis juga dapat dilakukan melalui beberapa alternatif kebijakan berikut. Yang pertama, menetapkan harga ekspor minimum untuk mengurangi praktek under invoicing dan transfer pricing. Yang kedua, memperketat aturan terkait devisa hasil ekspor. Yang ketiga, untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis dengan membangun bursa komoditas di Indonesia agar pembentukan harga komoditas tidak sepenuhnya ditentukan oleh pasar luar negeri. Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan hanya pada pembentukan lembaga baru, tetapi pada kualitas tata kelola, integritas sistem, dan kemampuan eksekusi di lapangan. Karena kebijakan sebesar apapun, jika implementasinya tidak efisien,
justru dapat menciptakan hambatan baru bagi ekonomi nasional. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you for watching.